Laki-laki perempuan tuh sama, cuma ekspresinya beda. Contoh, kalau laki-laki kan begini, kalau dendam itu kalau laki-laki, salipan kan begini, coba laki-laki kan gitu, kan laki-laki itu kan lebih tegas, gentle kan, jadi coba penting gimana. Itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, ngomong sana, ngomong sini, ngomong gini, ngomong, ekspresinya aja beda. Betul, betul. Jadi kemana-mana ngomong ini, ngomong ini, ngomong. Iya, ekspresi wanita begitu lah. Manakala ada laki-laki yang seperti itu, akhirnya diberi lakop, diberi julukan oleh orang apa? Colok bini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para pejabat pemerintah, utamanya dari Forum Koordinator Pimpinan di Kecamatan Besuki atau yang mewakili Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil. Yang saya juga hormati Ketua PGRI Kabupaten Situbondo dan juga Ketua PGRI Kecamatan Besuki, yang juga yang saya hormati Koordinator Wilayah Pendidikan di Besuki. Saya mulai gelak, alhamdulillah. Orang yang telaten, Masya Allah, tabarakallah. Yang saya hormati Kepala Desa, Masya Allah. Kula mulai gelak terpangki ben beliau Arya Bupati apa Kepala Desa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah, luar biasa. Yang saya hormati Kepala KUA Ajunan, Masya Allah. Angka perceraian tak pati bedengki. Mon bak banyak ke boleh ke kaule. Sebetan kula hormatin tuan rumah si ampun menjamu kaulah Eki Kak Dinto, Kepala SMA Negeri, Kepala SMP 3 ini tukan seteja guru-guru SD si akompol Kak Dinto, Masya Allah. Ajunan orang-orang yang dicintai Allah, ajunan orang-orang yang dicintai Rasulullah. Karena dari ajunan anak-anak kami bisa andi pengetahuan malar muka etrema asetejena. Yang saya hormati juga rombongan majelis sholawat dari Bloro, napa nyaman? Al-Ashikin, para perindu.
Keng beni bulu perindu, para perindu Nabi. Ketua panitia penyelenggara yang tadi sudah memaparkan kesuksesannya ngundang saya walau hanya 1 bulan. Biasanya ngundang harus 2-3 tahun, 1 bulan bisa. Kenapa? Karena nanti malam saya ada acara di Bondowoso. Jadi misalnya aneh, jadi saya bisa hadir, dan rencana memang saya kosongi karena saya mau berangkat pagi dari Madura, tapi karena juga ada undangan di sini, saya jadi tadi berangkat dini hari, jam pagi sudah, pagi jam 3 pagi. Alhamdulillah, di hari ini kita bersama berkumpul seakan-akan hidup di tahun 1800-an. Saya mulai tadi terheran-heran, bingung mulai tadi. Saya ini hidup tahun 2024 apa tahun 1800? Ini presiden apa masih zaman penjajahan? Masya Allah, ini luar biasa. Jadi ternyata memang kita itu harus menghargai nilai-nilai sepuh. Jadi kaula ben ajunan kudu menghargai nilai-nilai sesepuh sampai makin gak dito para Rabu menikmati apa yang ditanam oleh sesepuh. Begitu. Zara'ah abauna linakula. Orang-orang tua kita itu telah menanam, kita yang memakannya. Wa nazra'u, kali ini kita yang menanam. Liyakula abnauna, supaya anak-anak kita juga bisa makan suatu saat. Jadi panjenengan gak dito dadi guru makin. Dadi guru. Terus kemudian mendidik anak-anak yang lain. Kasih sayangnya bakal keluar tidak terasa. Panjenengan tidak merasakan bahwa itu adalah murid tapi adalah anak. Maka ada bukti. Saya dulu ketika ngaji di Ta'limul Muta'allim, dulu kitab tipis, kayaknya kitab wajib di pondok itu. Katanya orang yang sering mendidik anak orang itu dijamin anak-anaknya insya Allah akan pinter. Asal, saya ulang, asal itu disertai ketulusan. Memang betul dari kita disertai ketulusan. Tapi barusan saya bisik-bisik sama Bapak Ketua PGRI Kabupaten, Pak, ini ASN semua bukan. Ada yang GTT katanya. Berapa GTT itu? Ya kan ya Pak ya? Berapa Pak GTT itu? Terus kata beliau, ya paling tinggi lah 500. Ini kan sih itu ki. Kula tak usah nebak punten ikhlas tak ikhlas. Tak usah nebak. Kalau ben bajaran 500 sebulan tak ambu, lah tak usah nebak. Ya ikhlas pekut. Pas kocak, tujak 500 itu akuin. Kan begitu kan? Beda 200 itu akuin, beda 300 itu akuin. Kenapa masih mau dipertanyakan? Bapak Ibu, ikhlas itu tidak dari verbal, bukan dari bahasa, tapi ikhlas itu adalah ahwal, keadaan. Oleh karena itu saya bukan tidak setuju. Silahkan jenengan kalau nyumbang ke masjid, diumumkan oleh ketua takmir, Pak Kepala Desa sekarang mau nyumbang 3 juta ke masjid, monggo, tidak ada masalah, tidak usah disebut hamba Allah. Alhamdulillah, Pak Camat kan? Monggo Pak Camat. Sering ketemu. Monggo Pak Camat. Saya itu kalau ceramah jarang pakai baju macam-macam, pakai baju putih biasanya. Tapi karena yang dihadapi para guru, saya pakai batik.
Dan ternyata memang rata-rata pakai batik ya. Batik produk sini, ini produk Madura, produk Sumenep, Canteng Kuning. Oh, tidak, Canteng Kuning saya diberi gratis. Saya ngisi pengajian Maulid Nabi terus diukur, kemudian tahu-tahu sudah jadi dipakai. Pakai sana. Kapan dapatnya? Kemarin. Ini berarti kan yang hebat kan PGRI sini. Jadi kan hebat kan. Jadi dari PGRI tanda dari sana sebenarnya. Alhamdulillah. Semoga barokah. Saya ulang lagi. Jadi ikhlas itu tanpa harus dikatakan. Ikhlas itu dari pekerjaan, ahwal. Jadi walaupun yang menyumbang kali ini ada dari Bapak Kepala Desa di masjid ini membutuhkan sumbangan ini Pak Kepala Desa nyumbang 3 juta, tidak usah hamba Allah nyumbang 3 juta, tidak usah. Kenapa? Karena ikhlas itu dalam Al-Quran bila mana kita memberi, kalau ikhlas dalam sedekah, bila mana kita memberi tidak disertai 2 hal. 1, al-manni, menyebut-nyebut. Bila dalam keadaan kita emosi, kadang pernah memberi sesuatu, terus dia mengecewakan, kita nyebut-nyebut, kacang lupa kulitnya. Ada kan? Itu berarti sudah tidak ikhlas. Atau yang nomor 2 indikatornya apa ada ketika memberi menyakitkan. Contoh, ada pengemis minta ke kita, ternyata usianya masih muda. Terus kita kan, Mas, mohon maaf ya Mas, kenapa sampean kok ndak kerja kok minta-minta? Ibu, Bapak, urusan orang jangan kita pikiri. Ya, sebentar. Urusan kita itu adalah urusan memberi. Tanpa harus kita ikut-ikutan urusan si pengemis. Kenapa kita kepo urusan orang? Betul. Kita tidak usah mikir urusan orang, kita mikir urusan kita. Coba. Kalau kita itu baik sama orang, terus kemudian kita menghargai orang, berhati-hati dalam berkata-kata, khawatir takut menyakiti hati orang, saya yakin kok orang juga akan berhati-hati kepada kita. Kadang kita kan tidak mikir loh, ngomong ceplas-ceplos tanpa harus berpikir bagaimana hati orang, perasaan orang. Suatu saat ketika ia disakiti, dia marah. Apa tidak pernah berpikir kalau dia sering menyakiti orang lain? Nah, ada biasa ibu-ibu ya. Sebentar. Laki-laki perempuan itu sama, cuma ekspresinya beda. Contoh, kalau laki-laki kan begini, kalau dendam itu kalau laki-laki, salipan kan begini, laki-laki kan gitu kan, laki-laki itu kan lebih tegas, gentle kan, jadi coba penting gimana. Itu laki-laki. Kalau perempuan enggak, ngomong sana, ngomong sini, ngomong gini, ngomong, ekspresinya aja beda. Betul. Jadi kemana-mana, ngomong ini. Iya, ekspresi wanita begitu. Lah, manakala ada laki-laki yang seperti itu, akhirnya diberi lakop, diberi julukan oleh orang. Apa? Colok bini. Lagi bener gitu. Kan beda saya colok bini. Sudah. Oh, cocok ya.
ketua panitia cocok berarti perpanen di musibah ya, perpanen di musibah paling ning internal panitia. Sudah, sabar berarti Anda tidak menghadapi orang laki-laki itu, menghadapi perempuan. Sama dengan laki-laki yang tidak pernah sholat Jumat, itu namanya laki-laki soleha. Kan laki-laki itu yang benar itu kan soleh. Yang tidak wajib sholat Jumat itu kan perempuan. Kalau perempuan namanya soleha. Jadi laki-laki yang tidak pernah ke masjid itu berarti laki-laki yang soleha. Itu berarti laki-laki setengah matang, gak jelas. Alhamdulillah Pak Kapolsek hadir. Pak Dan Ramil ada nanti. Ngereng Pak Abdullah. Iya. Mak tahu je pada nyaman tidak. Bukan lihat. Itu loh hebatnya Pak Jamal. Gula isangku sambian le yoba. Isangku camat besuki bi gula isangku yoba. Gula biasa biar tepangki Pak camat besuki paneka. Panik kesenemunin. Iya tadi loh Pak. Betul Masya Allah ongkuan. Pada atir keletir deh jadi. Bedan bener. Beda simbol lah kan, jangan gula. Hah, Pak Camat tahu be, pakai ngapa? Tak ada saya tidak tahu. Joko buniring dina, jok salah akini. Ternyata apa pula ada, Masya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Wes, lanjut. Burger. Alhamdulillah. Gula ni kan sengaja memang sejak di mobil tadi saya itu tidak boleh serius. Ngisi pengajian di ibu-ibu, bapak-bapak guru itu arola stres kepi. Arola stres kepi. Kok tahu cek belai hari kemarin namun menteri pendidik nak ubah boleh peraturan. Ubah boleh peraturan. Awak boleh pelengan boleh kurikulum boleh. Seri barin ki menteri kita marin beda boleh anyar. Siap-siap wahai bapak ibu. Gaji tahun ke tugas udah. Gula uning belanja stres. Tapi gula tak pati serius dan. Kemana melebak akhilaan doh. Kememoret helap. Kurikulum apa-apa. Ya Allah tugas menolong. Tulah pelengan gitu ki. Tu pelengan gitu ki. Dibudin selake bah ngoca. Are kok derem bare ban mabah ngese tugas menolong. Amburan sok. Baro ada gapiro. Alhamdulillah. Harus berarti korban. Kelakang, ibu jangan begitu. Takut terjadi KDRT. Sudah. Insyaallah lebur mentar barokah lancar ngomor kepi sehat. Yuk kita lanjutkan. Nah, jadi saya sudah tidak mau menebak-nebak jenengan itu ikhlas apa tidak. Ya sudah, saya tanya sama ketua PGRI tadi berapa gaji GTT itu. Ya sekitar 500 Kiai. Ya Allah kan beda cek 500. Beli sunscreen dulu tak ada ya. Ada. Oleh di mabah ya. Ulangan kui sunroof. Ya Allah jadi serang terlancar rezeki nah. Tersokim ya. Pamarin laki na namu laku sim nyaman sokim. Allah. Memang tadi doa kita iya stres lah. Alhamdulillah. Siapa ngujatan di laki juga nak? Ya Allah.
Bapak. Lah tak ada omor. Apa kayak nggak bisa? Ya Allah, njok mak ngecil pas tandi laki je. Tandi laki jenggen nih. Ya Allah, okay, tertulia maki. Saya sabar. Saya soki. Dah, mau landik cakik ngucap amin lanjut. Landik ngucap amin. Nyari ya boleh deh. Wes, lanjut. Mohon maaf ya Pak ya. Kento stres kapin. Posang nih kan mohon saya nikah insyaallah bak sabar kemarin. Lain-lain potongan ada itu. Bentar sehat panjenengan. Cuma ya. Coba jenengan cek di Google. Dang. Ada 7 pahala, 7 pekerjaan yang berpahala. Walaupun kita sudah meninggal, pahala itu tetap ngalir. Ternyata ranking pertama itu satu, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Berarti siapa bintang pelajar di dunia itu? Adalah para guru seperti panjenengan. Man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Oleh karena itu orang yang kaya sebanyak apapun kekayaannya itu dihitung sedikit loh oleh Allah. Qul mata'ud dunya qalil, katakan Muhammad, mata'ud dunya, kenikmatan duniawi, harta itu qalil, sedikit. 271 triliun beri-beriin ruang. Kan ada ya Pak ya, selemunduk Budi KPK roda 271 triliun itu qalil, sedikit. Tapi kalau pengetahuan, apa kata firman Allah? Yang punya hidup kita Allah sendiri. Allah yang punya hidup kita, yang punya nasib kita. Apa kata Allah? Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi ilmu, al-hikmah itu artinya ilmu, faqad utiya khairan katsira, berarti dia sudah diberi kebaikan yang banyak. Maka kata ulama, jangan pernah malu orang yang berpengetahuan mau berhubungan, mau bercakap-cakap dengan orang yang kaya raya. Jangan pernah malu. Kenapa? Mereka tuh derajatnya di bawah kita. Muni bodoh. ya lemes sih. Rawat ya. Daripada kok nyokor tukang cokor ya. Yang lebih biasa ngajar pakai ya jaringan orang. Jadi kita itu loh, kita tuh hebat. Saya ada buning. Allah ada iskanan nih, langsung di Allah nih. Sampeyan nih kemuliaan menering sogi. Amin. Kayak itu agi ya, makai muliaan menering sogi, tersogi lagi ya. Ya lepada. Le tahu kerasan sogi. Ya Allah aja nih seru kembali. Allah, oh, tak, gula tak bakat itu tukang sare ke. Wes lanjut Ki. Jadi ini yang pertama yang akan saya sampaikan, berbahagialah kita menjadi pendidik. Nah, betul boleh. Ada lagi. Anak itu ada 2 loh Bu. Jadi ketika Allah berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman kemudian diikuti oleh anak-anaknya, diikuti oleh dzurriyahnya, kan ada istilah dzurriyah gitu ya, diikuti oleh dzurriyah-dzurriyahnya dengan sama-sama beriman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka
maka kami pertemukan nanti di sorga mereka dengan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Tidak pernah aku kurangi amal mereka. Kullum ri'im bima kasaba rahin. Setiap orang itu digadaikan harus dibayar dengan amalnya. Kita itu sebenarnya digadaikan barang gadaian. Barang gadaian, tapi kita harus tebus. Tebus kenapa? Dengan amal. Cepat tebus itu, meletak lelang ya. Cek lu. Oke, sebentar. Sampean kalau punya barang digadaikan, kalau cepat ditebus kembali apa enggak ke rumah? Kalau enggak cepat tebus, elang enggak elang? Abeli ke rumah orang kan? Rumah kita tuh sorga. Kita itu ahli sorga, kita itu aslinya orang sorga. Kenapa? Ayah kita namanya Nabi Adam, ibu kita namanya Bunda Hawa. Beliau berdua itu orang surga. Kemudian sekarang diturunkan hanya biar mendapatkan rahmat yang apa yang ada di bumi ini. Kita harus pulang ke rumah kita dulu, rumah kita sendiri. Di mana? Sorga. Cepat tebus dengan amal. Kalau tidak cepat ditebus, kita pulang ke rumah orang nanti neraka. Poton. Dzurriyyah ada dua, ada dzurriyyah bin nasab, ada dzurriyyah bis sabab. Dzurriyyah bin nasab anak sendiri, cucu kita, cicit kita, itu dzurriyyah bin nasab. Dzurriyyah bis sabab muridnya panjenengan, itu dzurriyyahnya panjenengan. Manakala kita meninggal dunia nanti, mereka itu melakukan kebaikan, maka pahala akan mengalir kepada kita nanti. Ayo, senang tak senang? Bunga tak bunga? Jadi mbian jangan pernah putus asa. Mak, Kiai, saya sudah 30 tahun loh ndak punya anak. Sudah 30 tahun loh ndak punya anak. Anak mbian banyak. Mbian murid kesana pemulih lambo, anak mbian banyak. Cek ter ko ter, mbian sobung umur ku laku. Murid-murid mbian saya laku kebagusan bakal mengalir ke sampean. Sampean belum punya? Belum. Jangan pernah putus asa. Panjenengan unik. Nabi Ibrahim itu umur berapa ketika beliau itu umur berapa baru punya anak? Terus Nabi Zakaria juga begitu. Jangan putus asa. Itu akhiah baru karena molot ngendung. Keng di laki. Beda kan? Beda lagi. Baca kan? Wah, iya mau kebangkok ngojak ngendung badan lagi tak dapat. Ngendung. Barokah amin. Mbian tahun nih iki. Nih kan nih. Tak lakom. Mai ding lagi. Ruwet di red murid setiap. Ya Allah, marwatan ben murid saya Romar. Peringatan Maulid Nabi itu, kata ulama paling sedikitnya ada dua manfaat. Dengarkan ini. Satu, akan ada keamanan. Insya Allah besuki aman. Aman dari musibah dan lainnya. Dua, lah ini loh. Busyra ajilah bibulugil bughyati wal maram. Dia linaidil bughyati wal maram. Dia akan mendapatkan kabar terbaik karena apa yang diinginkan dia dapatkan. Amin. Mbian. Ketemu wondreng laki secek genteng baru kena molot. Amin. Mak punya amin deh. Berarti punya sikit. Itu lagi. Tertulis sama ki, amin. Sepelak, amin. Jadi cucu dunia akhirat. Abari apa nih kun pengajian berojodoh kok. Ya pak kau ada bodoh. Surat tak meleluang. Lanjut di. Alhamdulillah. Terus saya yang ingin saya bahas saat ini begini loh Bapak Ibu. Akhir-akhir ini ada kabar tidak mengenakan di media sosial. Di Madura itu sudah ada kasus KDRT kemarin sampai meninggal dunia.
Tadi pagi itu ada info saya sampai perutnya terurai, dibacok oleh suaminya. Saya tadi update status di Facebook itu, bah, andi kiyak, ya Allah, kan jadi gendengnya kok. Meremehkan. Saya TikTok punya, Instagram punya semua. Sebentar, kenapa saya harus masuk ke sana? Kadang-kala santri-santri kalau liburan siaran langsung di TikTok, kadang live gitu ya, neng-neng gue lebah masuk, aduh gue dikit muslim pate bang. Enggak. Iya gaul. Engkau isangku karena tahun 1000 rongan. Wes, saya tuh udah update status, agak miris ya, agak miris. Satu contoh begini. Ini mumpung ada KUA. Kira-kira KDRT itu penyebabnya apa? Menurut saya begini. Maaf ya. Ada banyak orang sekarang hidupnya tuh panik. Panik kan? Ketika orang panik itu sembrono melakukan hal. Ning-ning pentong. Pokoknya kekerasan, ning banting kaki, ning kor lebeda orang kocain. Itu kan panik sebenarnya. Jadi temperamental. Makanya ponten gula yang perlu diperbaiki itu sekarang bukan fisik loh ya. Hati. Betul? Hati. Mangkan gula ban sampeyan mangken maaf. Kita belajar kepada sejarah Nabi. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu rata-rata untuk menundukkan kaumnya itu pakai kesaktian. Nabi Sulaiman anginnya perintah. Nabi Sulaiman memerintah untuk apa? Kerajaan Balkis untuk dipindah. Siapa yang tercepat? Jenifrid bilang, saya. Seberapa cepat? Sebelum sampean berdiri dari tempat duduk. Ada yang lebih cepat? Saya. Ada orang laki-laki ahli kitab. Saya. Asif bin Berkhaya namanya. Saya. Seberapa cepat? Sebelum panjenengan berkedip matanya. Aku. Saktian ben Sifar. Sebentar. Film kartun yang paling saya senangi itu Siva. Senang gue kata. Jadi mau berdereng rok kasa, jangan panggil aku anak-anak paman. Gue terus ngambra sepeda dulu. Jadi kan kan mau niat gila kan disambut gue Kiai Rabu kan deh. Kalau mau numpak sepeda Siva, Kiai Rabu. Sudah. Tapi Nabi Muhammad itu loh menundukkan hati orang. Terus kemudian beliau itu mereka itu beriman yang asalnya musuh Islam kemudian beriman. Kita sebut saja sudah. Satu, Sayyidina Umar. Musuh dulu. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Beliau itu adalah pimpinan pasukan orang kafir dulu sampai mengalahkan orang Islam di peperangan Uhud. Akhirnya kok tunduk karena yang disentuh oleh Nabi Muhammad adalah hatinya. Jadi tak main tesakte. Buktinya apa? Pernahkah Nabi Muhammad mangki sampean pas kesakti ini yocol molono? Buktinya waktu peperangan sampai berdarah-darah. Gigi geraham Nabi sampai pecah. Mungkin jet ngocola, aja ngocola malaikat Jibril. Melele pepe kape. Hah? Mun bahgule beri malaikat Jibril. Wassalam orang. Badar yang lainnya lah. Bisep. Hah? Coba. Mbian mun tak perjajah cak Nabi Muhammad panika sekut irabui malaikat Jibril.
Ikuti cerita berikut ini. Ada sahabat bernama Muawiyah bin Abi Sufyan bercerita, suatu saat Nabi Muhammad itu keluar dari kamar beliau itu sekarang sudah menjadi makbarah, menjadi makam Nabi itu, berisi 3 makam, Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Jenengan terdapat kabeh, fokus haji maupun umrah, sila dapat terdapat boleh, modal telok 16 hari, tanggal 2 Desember. Bersama saya 16 hari. Ya majar noroto. Hah? Nombail 300, Pak. Kan rombongan Wali Songo apa? Jadi keluar dari kamar, ninguning, ninguning. Nabi Muhammad bertanya, kok banyak sahabat dengan ini? Ini luar kamar, pada bu. Ma jelas aku. Sudah jalan, kun Pak Tinggi setahu. Ikan jadi Arab gitu. Sama samdan bro, sama samdan pada orang Arab, bapak dengan lebih sokir ya, bener orang Arab. Mah jelas aku, petanya ki, badan apa maju tujuh nih? Daerah, mulai tak wadah. Mau dia mau maknai secara anu, mah jelas aku, apakah yang mendorong kalian duduk-duduk? Lencong dulu. Mah jelas aku. Mah jelas aku, badan apa maju tujuh nih? Siapa? Ada apa kok sampai duduk-duduk di sini? Apa katanya beliau? Mereka itu, beliau itu. Jalasna nadzukurullah wa nad'u. Kami duduk di sini untuk zikir kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Wa nashkurullah ala ma aulana ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bik. Kami ini duduk di sini ingin bersyukur karena kami dijadikan orang Islam dan kami ingin bersyukur. Apa kata Nabi? Kata sahabat, kami ingin bersyukur. Kenapa? Karena kami punya nabi seperti sampean. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi. Terus kemudian ditanya begini, ini kayak gitu. Beliau ini membianja Nabi ini melalui Rabi malaikat Jibril. Ada bu, Allahi ma'ajlasakum illa dzak. Demi Allah sampean tidak punya tujuan lain duduk di sini. Allahi ma'ajlasna illa dzak. Demi Allah kami tidak duduk-duduk kecuali memang tujuan itu. Apa kata Nabi? Ama anni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya ini tadi sumpah-sumpah bukan karena curiga kepada kalian. Illa qad atani Jibril. Cuma barusan saya didatangi malaikat Jibril. Ada? Besti. Jadi teman akrab Nabi memang. Saking bagulen dia teman akrab kan. Lobar. Pada banruah saking cerai itu diserahkan kepada wanita apa sama ke sekat kale apesa make sekat kale apesa tujuh kun 60 sekoni cerai. Muni bagi kabinian muni kun telak 3 telak sejuta. Mak bocor lagi si peneguk kekuasaan telak itu nang marah cerai kok nang enggak kalau tak sudi benda perhatian sekali kok. Bentai ngabilan gua si pahanda rek ngulen maksa. Marah cerai. Aroko salake. Diboden leso-leso si bini pangoca. Jadi gua aben tak tembok dia. Tadi dingin lagi. Ngede Pak. Ngede jaga lah temu sabar boleh. Si bini pangoca ngakane ya.
Jadi begitu, paham? Jadi Nabi itu ya, Nabi itu punya teman akrab besti, namanya malaikat Jibril. Allah Ta'ala gelenon. Pasadabu malaikat Jibril. Illa qad atani Jibril, barusan saya didatangi Jibril, fa akhbaroni, beliau itu memberi kabar ke saya, innallaha mau nengak gede kok cek seneng nih pamatur lagi mulai nyaman lagi leso dulu sejak bocah nak ngerti tak ngerti tinggalin Allah ni kan mangken jepon ni wah malaikat Jibril beri kabar ke kula mangken ni Allah mau tolong malaikat ngumumaki jangan mbian ni dibanggakan di hadapan para malaikat. Ya Allah, gara-gara apa? Gara-gara duduk-duduk punya tujuan tadi itu. Satu, bersyukur kepada Allah, berzikir kepada Allah dan berdoa. Yang ketiga, bersyukur kepada Allah karena dijadikan orang Islam, dan bersyukur kepada Allah karena diberi Nabi seperti Nabi Muhammad. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Berapa menit? 40. Jauh. Boleh sejauh dari Madura. Jauh. Senyatanya jauh deh. Ambian tak jauh ring pisoke, gula ring Madura. Pada ketondu kia. Bes, tapi enggak apa-apa demi Anda. Saya tambah 20 menit. Aku apa tak sadar ya. Jarang oleh Pak Pono sejam kurang 2 pono tak ada bener. Tak sadar kan. Ya Allah, mah pada guru kening cocok guru. Wes. Tapi ingat loh Bu, Pak ya. Tak langkong profesi guru itu mulia. King coba aja loh. Uji neraja. Sekali ada yang satu berbuat kejelekan, pere kafir. Sialak koreng Gorontalo. Saya capok orang bisoke. Bener. Sialak kok saya kurang ajar saya ring dua. Saya ruang. Masa tak tahu deh jangan pada tuan. Sampean itu yang melakukan tindakan bejat yang kena semua. Paham ya? Ya itu memang tak langkong nyon sapa orang. Karena sampean itu andaikan baju, sampean tuh baju putih. Ada satu titik aja hitam kelihatan sama orang. Apa ni boleh? Mak tahu kira kan jadi gendeng kan lah. Tak apa tebar jajar yang orang kata. Mak ngonceng sekali. Soro nemu ibu. Dimana? Besok ya. Oleh karena itu, mohon maaf. Oleh karena itu, hati-hati. Terutama kepada orang-orang yang sudah diberi nama guru, berhati-hati, kasihan guru-guru yang lain. Paham ya? Sama seperti ini, mengapa Allah memberikan musibah? Kan dulu kan pernah Nabi Musa itu komplain, agak komplain lah, bertanyalah kepada Allah. Nabi Musa itu kan disebut kalimullah karena sering berdialog dengan Allah. Agak komplain lah, namanya bertanya. Ya Allah, saya ingin bertanya, apa Musa? Kalau panjenengan memberikan musibah kepada orang di muka bumi itu kenapa kok diratakan? Padahal itu datangnya musibah gara-gara hanya segelintir orang yang berbuat maksiat. Kenapa kok rata gitu? Akhirnya Nabi Musa kain itu apa patang ide ben Allah, ide. Kita ngangkor ya jadi kunan. Hanya ekspresi saja begitu. Pas oni ngebilis, ngagulan nih kamu. Jadi apa aja? Hah?
Enjok mangabes jam. Oh ya Allah, menjalan ngabes jam. Bulan di ini ke YouTuber gini kan pertanyaan na gula gini kak. Oleh bermenit anda iya ngabes jam. Bedi kan ya? Ini kan ikan ini pada bilis. Bilis ni ajalan, pangike Joko. Serah. Ajalan ngike tekerjat Nabi Musa wae perdit patek kapi. Terus ditanyakan oleh Allah. Mak jaga Musa. Kayak bilis sabtine. Di membilis Musa. Patek kapi wanapte. Allah bahadanya barik sini mai pati kapi Musa ngike kapi ya pun tentang ngike kapi mai pati kapi sambin manoro rombongan sing ngike cek saking tanoro rombongan sing ngike teh pati ya pada Musa sambin mah bata amar ma'ruf nahi mungkar mai toron orang salah komasian ini berarti noro rombongan sing ngike. Betul ya? Jadi begitu. Maka dulu Ummu Salamah itu sempat bertanya loh kepada Nabi. Kan begini ceritanya. Nabi itu menjelaskan. Idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammahumullah biiqabin min indihi. Bila mana maksiat itu sudah rata di umatku, pasti Allah akan meratakan musibah. Ummu Salamah bertanya, "Amma fihim nasun shalihun ya Rasulullah?" Apa tidak ada orang baik pada waktu itu? Qala bala, ada banyak. Tanya lagi Ummu Salamah, kaifa yusna'u bihim? Diapakan oleh Allah yang tidak baik itu? Yang baik-baik itu diapakan oleh Allah? Akhirnya Nabi Muhammad bertanya, menjawab, yusibuhum ma asaban nas. Apa yang menimpa kepada orang yang sering berbuat maksiat juga akan menimpa kepada orang yang baik-baik. Teti mulai kadung datang banjir bandang ban enak keluar ada cerita banjir bandang ini di tata krama ada oke bahwa lah dalam kiai aja ombak dari dajar warna ngocak lah pak kapolsek jadi tak tahu kakak polsek ya tak tahu kamu selobal. Nah, karena itu kita itu tidak berbuat maksiat bukan ansih karena kita eman ke aba benih. Saya ulang, bukan murni karena aba eman ke aba. Berarti kalau kita tidak berbuat maksiat, keng eman kebeleban tentang keben seteretanan ring Islam meletak japok musibah. Berarti mbian mage tak apa ya. Matik tak ari beri sambian kalau sambian aja gak tak laku maksiat berarti sambian pun ari beri memberikan apa keselamatan dan keamanan untuk tetangga panjenengan gitu. Paling akhir dicok 20 menit nih lekat ya ada suara ada mau kuliah berapa SKS mon kuliah kan nyaman toju tugas diskusi ada aja diskusi monolog pak kok saben tamu mon biar nih kelas ki bisa tenang bentar dulu ya nak ya tunggu sini boleh bentol kalau ya apa mon lapar tabung ete sam lambung koma beneran sudah jadi pentol lah. Wes. Jadi yang paling akhir ulama itu. Sebentar. Ini di sini bahtera cinta untuk sang Nabi yang selalu di hati. Begini loh, berbicara tentang masalah cinta. Lu kok tidak mengudah keneng kedua. Berbicara tentang masalah cinta. Jangan sambian boleh serius para serius sambian. Pada benoreng ki puru tedung pada senok tok labang kan. Wah ada. Semula na boleh pelengan.
salah satu syarat baru bisa diberi nama cinta bila mana ada perhatian. Betul. Jadi lu neng bila mana tidak ada perhatian, jadi walaupun dia bilang cinta itu tidak perlu dipercaya. Memperhatikan satu sama lain itu berarti cinta kan? Betul kan? Iya, sama dengan kita. Cinta kepada Nabi itu harus ada perhatian loh pada Nabi. Kalau kita tidak ada perhatian sama Nabi, apa gunanya kita bilang kulit cinta naga ajunan Nabi, tapi tidak ada perhatian pada Nabi. Salah satu tanda bahwa kita perhatian kepada Nabi, apapun saja yang melekat pada Nabi kita hargai. Contoh, ketua panitia, halo, mari nih kan biar nikah ketok mas, nikah ketok, atau biar nikah sabuk pemapan, rengkesen. Mohon maaf ya, seluruh nama yang ada di sini kalah dengan nama ini walaupun tidak bertulis Arab. Ini benihnya maben suremben. Ada dalam satu hadis sahih Nabi itu ati babal jannah, aku mendatangi pintu surga, fastaftihu, aku minta bukakan, faqala al khazin, yang menjaga pintu bilang, "Mana anta?" "Pasira ajunan." "Ana Muhammad." "Ajunan Muhammad?" "Engki kula Muhammad." Gara-gara ajunan mulai labeng ini kebeda abdi ini pemancing tak oleh nyingke dari kento sampai ajunan depan. Jadi nama Muhammad itu luar biasa. Ini maaf ya, hanya sekedar apa sih dari sisi yang paling kecil gitu. Sama seperti jenengan ketika mondok pesantren gak ditol kan banyak nih ya pesantren mondok beda hal berkenaan ben kiai setong contoh mobil keluar dari garasi padahal dek kiai ini dan santri mencinggepi. Senyupirin harapan ini setia wahbile kok saya hormat bancakan gitu kan? Biar diburu marhabanan kan mancing loh. Paham ya apa? Karena itu adalah yang melekat pada Nabi. Kita bilang ya Nabi salam alaika anta syamsun anta badrun anta nurun faqun, mancing hormat Nabi gitu. Pas bilang tak padang gula ke. Alhamdulillah gula pada tak padang ya. Pada benangan lagi dikejak tak padang pada kiai mancing. Gitu loh. Makanya dalam Al-Quran ada istilah azzaru. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang beriman kepada Muhammad dan orang-orang yang menghargai Nabi Muhammad, orang yang membantu Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad yang dibawa kemudian disebarkan kemana-mana dan mengikuti nur cahaya artinya Al-Quran yang diturunkan beserta Muhammad, itulah orang-orang yang beruntung. Hargai Nabi. Jadi yang berperhatian. Salah satu contoh apa sih mau penting aki ben perjuangan Nabi ke kita pedagun maulotan ngani ga apa setimpal ben kemuliaan Nabi, ben perjuangan Nabi memperjuangkan gini. Tapi tidak apa-apa walaupun ini kecil, tapi itu adalah sebuah perhatian. Itu sangat berharga bagi orang yang diperhatikan. Tapi pemberian yang besar tapi tidak disertai perhatian, itu tidak akan pernah bermakna. Hei, apalah artinya sering diberi tapi tidak pernah diperhatikan? Kedua ke poin 100 kena abon 100 we anak iki kan ingat gula mangken ya hadir kanton sambian betul-betul perhatian pernah gula ambian seni kia pernah gula perhatian ke sambian abina tu sambian seni kia bahkan menjepon ten gula lebih penting sambian dibang muslim
Musleh tidak hadir bisa diganti orang. Saya pidato punya saya ganti. Keng mun musleh hadir bianda hadir. Demak kok. Kira-kira penyiar radio gula. Maka saya itu paling takjub loh ya, paling takjub itu dalam dunia speaking, public speaking, berbicara di banyak orang, penyiar radio aru biti biar mak bisa gelek ya. Pamekasan itu ada radio dulu penyiarnya talibnya almarhum. Ingat. Baik, alhamdulillah semakin berdeteretan musleh nika ampun Rabu katipun apa pada sehat. Aru ketibian. Ya mak bisa jan koy. Mon bahagu le suro katibian abenta. Oh, wah ketua panitia entar mayurawa ke muslim berengin. Ah lepur dah. Mangkana gula alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian. Perhatian Anda sangat berharga bagi kami. Kami lesu dan limpu dari Pamekasan dalam keadaan lesu dan limpu, tidak terasa karena ada perhatian. Sudah, saya mau pulang. Demikian, pan kurang 20 menit. Mak bah beda jam tak jalan deh. Jam mate. Sejam. Stres kita enak. Apa? Kira-kira psikiater apa kok? Larang psikiater wah. Aro kudu beda dialog wah. Mengare bah bentak ke TV engkau segila. Alhamdulillah menter bunga ben teate na bunga kepi mulai marena siandi masalah tak ada masalah nah kente kebungaan sareng Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah ketika lahir pemberi kabar baik. Jadi dengan lahir berarti itu ada kabar baik. Salah satunya adalah wanita yang dulu tidak dihargai, adanya Nabi Muhammad, wanita sangat dihargai. Ya buktena. Buktena. Makanya calon gubernur bah bini kebiru. Mundak yang berjuang dengan Nabi Muhammad, baik. Ada laki sekali. Bakil laki, kepi laki, anu nak calon nak bini kebi. Iya kan? Jadi Nabi Muhammad tuh lahir memberi kabar baik, terutama bagi wanita yang dulu ketika lahir saja pada zaman itu langsung dikubur hidup-hidup. Atau begini, saya hidupkan ini tetap saya biarkan hidup, tapi saya harus menanggung malu kepada orang. Tapi mangken barokah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, panjenengan semua dihargai, bisa beraktivitas hebat, keng cek bos dalam bos. Coba pakai kiran karo abulancer sampai anu deh sampai hantahane sukune deh bisa laki macam boros sele ma online melono pas bini pah ngocak seporan mas keng tepece ledeteng tepece ledet ini tepece ro nenget micek ronya saboran empian jangan tenget lagi anda kok tepece pas bini pah ngocak selaki pah ngocak saboran lek kok tebini kok dikibau repot jangan semoga bisa akor keluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya panjenengan tetina foto solihah red moret solihah. Itu yang bisa saya sharing hari ini. Mohon maaf atas kesalahan, walaupun apa yang kau katakan saya tetap mau turun.
ruwet apa taman nembian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.